Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, saya Septi N kembali menjumpai sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah dalam rubrik Beyond Fasting, Spirituality and Politics. Dan pada hari ini Sabtu 29 Ramadan 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan 29 Maret 2025. Dan kita sudah berada di ujung puncaknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan target-target sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah di bulan Ramadan tahun ini sudah tercapai dan terpenuhi. Masya Allah. Sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, bagi sahabat yang belum menonton 3 edisi Beyond Fasting, Spirituality and Politics sebelumnya, disilahkan untuk menonton edisi-edisi sebelumnya, dan pada hari ini kita berada di edisi terakhir, yaitu edisi keempat rubrik Talk Show Beyond Fasting, Spirituality and Politics, sebuah rubrik spesial bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini yang membahas tidak hanya dalam aspek spirituality di dalam bulan Ramadan saja, tapi juga membahas bagaimana masalah-masalah keumatan dan bingkainya dalam pengurusan perpolitikan di dalam Islam. Masya Allah, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, spesial di edisi keempat atau edisi terakhir Beyond Fasting, Spirituality and Politics tahun ini, kami hadirkan narasumber yang sudah melanglang buana di dunia dakwah, yaitu ada Ustazah Ratih Respatiani, SEAKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ratih Respatiani, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Septi dan sahabat MPP Jawa Tengah. Alhamdulillah Mbak sehat Masya Allah, sudah siap untuk semuanya. berbagi ilmu dengan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, Ustazah ya? Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Ya, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, dalam puncak edisi Beyond Fasting, Spirituality and Politics mengangkat tema Ramadan akan berlalu, kemenangan seharusnya direngkuh. Dan Ustazah Ratih Respatiani, kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan dan sudah hampir 1 bulan kita lalui di bulan Ramadan ini. Dan idealnya, kalau kita bicara secara ideal, ini banyak hal yang seharusnya sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Nah, seperti apa dan harusnya apa saja yang bisa kita dapatkan di hampir 1 bulan Ramadan yang telah kita lalui, Ustazah Ratih? Ya, Masya Allah Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, begitu cepat Ramadan ini akan pergi. Dan rasanya kita tidak ingin berpisah dengan Ramadan. Bagaimana kita merasakan nikmat beribadah di bulan ini betul-betul berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Dan kita yakin balasan beribadah di bulan ini juga beda. Ramadan dengan banyak sebutan dan maksud, diantaranya misalnya ya, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Siyam wal Qiyam, bulan puasa dan bulan untuk memperbanyak berdiri menegakkan ibadah, Syahrul Quran, Syahrul Sabar, bahkan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin atau penghulunya para bulan. Masya Allah, Ramadan itu the bestnya bulan, the bestnya waktu. Pasti banyak amal yang prosesnya kita upayakan kemarin. Dan makin kencang juga kita di akhir Ramadan ini. Bahkan saya yakin para sahabat sudah mulai menyiapkan diri pasca Ramadan bagaimana kemudian mempertahankan kebiasaan yang ada selama bulan ini. Maka kalau ditanya banyak hal apa yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini, Masya Allah ya. Setidaknya optimisme di bulan Ramadan ini ada pada yang pertama, pengharapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah janjikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dengan Ramadan saja kita berharap betul dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tentu kita berusaha juga untuk tidak membuat dosa di masa ke depan. Berusaha menjadi pribadi yang berhati-hati, tidak nekat atau kemudian kita juga takut untuk bermaksiat.
Yang kedua, adanya kontrol diri, pelatihan sabar, dan senang untuk berburu amal solih, on time dalam sholat misalnya. Ini selayaknya kemudian menghasilkan habits atau kebiasaan yang baik yang kita pupuk dikembangkan setelah Ramadan. Yang ketiga, akhirnya terjadilah la'alakum tatakun, peningkatan ketakwaan. Imam At-Tabari menyampaikan di dalam Jami Al-Bayan li Ta'wil Quran, beliau menyampaikan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan pada mereka. Yang keempat, pada aspek spiritual. Dengan Ramadan pada akhirnya ada ketenangan kita karena kita menjadi dekat dengan Allah, ada kebahagiaan dengan diri kita dan ketenangan secara spiritual. Bahagia dalam iman, tenang karena ada Allah, tenang dengan tawakal atau menyerahkan diri kita pada Allah, tenang ketika diri kita ini berpegang pada syariah di tengah situasi yang rusak. Bahagia karena yakin cukuplah menjadi insan takwa sehingga tidak terpengaruh dengan tren, ajakan menjadi perusak, menjadi jahat di situasi yang penuh kejahatan. Bagaimanapun kita kan tidak bisa menutup mata di situasi hari ini di mana rasanya kejahatan dan kerusakan terjadi di semua lini. Maka pasca Ramadan ketenangan itu termasuk merasa yakin ada jalan yang Allah syariatkan atas situasi yang penuh kegelapan hari ini. Ya, Masya Allah, penghulunya para bulan, yaitu bulan Ramadan, sudah seharusnya menghasilkan habit-habits yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang kemudian ini direngkuh dan juga dikembangkan di bulan-bulan berikutnya. Tadi satu catatan yang saya sangat suka juga dari Ustazah Ratih bahwa cukup menjadi insan takwa. Berarti insan takwa itu untuk apa? Untuk kemudian menjadi antibodi pada berbagai macam kemaksiatan. Masya Allah. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ustazah Ratih. Lalu bagaimana Ustazah? Kemudian ketika kita bicara secara personal, ini kan bisa jadi sudah cukup banyak perbaikan-perbaikan dalam diri. Namun bagaimana secara komunal atau secara kehidupan sosial? Padahal kita lihat hari ini berbagai permasalahan-permasalahan sosial itu masih banyak sekali. Nah, ini bagaimana? Apakah kemudian kita sudah bisa dikatakan menang secara kolektif atau komunal ini, Ustazah? Malah itulah Mbak Septi dan para sahabat MPP Jawa Tengah yang menjadi masalah kita juga. Bahwa sampai hari ini, di akhir Ramadan, rata-rata masyarakat masih merasakan kegelapan dengan banyaknya kedoliman di berbagai sisi. Ramadan pun bahkan tidak mampu menahan kemaksiatan-kemaksiatan, kerusakan-kerusakan, dan ketidakadilan yang kemudian diharapkan itu berhenti walau sekedar sesaat. Padahal dengan din Islam, Allah jaminkan dunia ini akan terang benderang. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 257 misalnya, bagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Waladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya Islam kepada kegelapan. Dikatakan oleh Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Negeri ini nih, yang mayoritasnya muslim, orangnya mukmin, yang mestinya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju nur atau cahaya Islam. Ad-dhulumat di situ kata jamak, ya artinya banyak kedzaliman atau kegelapan. Ternyata situasinya tidak begitu gitu ya. Kegelapan yang bisa jadi karena abusive power, ketidakadilan hukum, korupsi melajalela, represifme, perampasan lahan, perampasan sumber daya alam, krisis ekonomi, manipulasi, ketimpangan pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain, dan seterusnya. Nah, seharusnya kan menjadi An-Nur. Dan An-Nur itu hanya satu, yakni Islam. Kalau di banyak ayat disebutkan
amanu wa amilus solihah gitu ya. Innaladina amanu wa amilus solihat itu seiring sejalan. Artinya memang samrohnya iman atau buahnya iman itu adalah amal solih. Amal solih kan maknanya terikat dengan syariat. Sedangkan kalau kita bicara tentang syariah Islam, sifat syariah Islam adalah kafah, komprehensif dan membawa kemaslahatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Allah dengan jelas menyampaikan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan makna rahmat adalah jabul masolih wa darul mafasid, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan. Seluruh syariat Islam itu maslahat. Dipilih dan dipilah apalagi ditolak berarti menolak maslahat, menolak negeri menjadi terang benderang dengan Islam. Maka tidak adanya pelaksanaan Islam secara kafah inilah yang menjadikan negeri dengan mayoritas Muslim ini gelap, penuh kedoliman. Karena cahaya Islam ditahan untuk bersinar dengan mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ditambah kemudian menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita itu ingin bahagia dan tenang tidak hanya pada aspek spiritual bahwa kita itu menjadi lebih dekat dengan Allah, bahwa kita tawakal ala Allah, atau pada aspek ruhiyah saja, maka hari ini setiap diri kita itu harus mengokohkan diri menjadi pembawa cahaya Islam, menjadi perubah situasi, menegakkan al-haq dan menghilangkan al-batil, menjadi agen perubahan. Bukan malah kabur dulu aja. Dan perubahannya itu sampai kemana dan dengan apa, itu harus sesuai dengan sifat Islam, yakni kafah. Dan ingat bahwa menjadi perubah itu nyatanya bukan pilihan, tapi dia konsekuensi iman. Keimanan itu menuntut sikap aktif, bukan pasif. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, jamaah, kelompok yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka ingat para sahabat muslimah perubahan Jawa Tengah, kelak Allah itu tidak akan bertanya, apakah kamu menang dalam perjuanganmu? Apakah kamu yang berhasil menerapkan syariah Islam itu di tengah kehidupan? Allah tidak akan bertanya demikian. Tapi yang Allah tanyakan adalah, apakah kamu sudah berjuang di jalannya? Apakah kamu sudah berperan di saat kegelapan melingkupi sekitarmu? Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang yang berjuang untuk membawa umat dari kegelapan menuju cahaya Islam. Masya Allah. Sepakat juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ratih bahwa hari ini di akhir Ramadan masih banyak kegelapan yang dirasakan umat karena banyaknya kezaliman yang merajalela. Padahal Islam telah menjaminkan bahwa seharusnya kehidupan dapat berjalan dengan terang benderang, yaitu dengan menerima dan mengambil hukum Allah. Dengan begitu artinya kita juga dalam kondisi yang belum menang sesungguhnya ini Ustazah. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam meraih kemenangan itu Ustazah Ratih? Iya. Eh, saya ingat di dalam surah Al-An'am ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh, kata Allah, inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam. Karena itu ikutilah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini setidaknya mengajarkan pada diri kita yang pertama, bahwa kita diminta oleh Allah mengikuti jalan Islam. Kedua, kita dilarang mengikuti subul. Subul itu jamaknya jalan, yaitu jalan-jalan lain. Allah yang Maha Tahu, paham betul bahwa manusia itu suka membuat jalan sendiri,
Maka Allah melarang kita mengikuti jalan-jalan yang dibuat oleh manusia yang lain. Yang ketiga, Allah nyatakan efek mengikuti jalan-jalan selain Islam setidaknya satu, kaum muslimin tercerai-berai. Yang terakhir, bahwa Allah nyatakan mengikuti jalan Islam dan meninggalkan jalan lain adalah perintah agar takwa. Orang yang takwa pasti akan mengikuti jalan Islam, meninggalkan jalan-jalan yang lainnya. Dan ingat bahwa kemenangan di dalam Islam itu tidak hanya diukur dari keberhasilan dunia, menang perang, berhasil menjadi nomor satu. Tidak begitu. Karena kemenangan hakiki adalah kemenangan yang berimbas pada akhiratnya kita. Di dalam salah satu ayat Allah sampaikan, wal waznu yauma idil haq, wa man saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Bahwa timbangan nanti di hari akhirat itu adalah al-haq, kebenaran. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Jika masalah besar hari ini atau Qadhiyah Masriyah hari ini, Mbak Septi dan sahabat MPP Jawa Tengah adalah tidak diterapkannya syariat Islam secara kafah di kehidupan modern hari ini. Dan ini berarti maknanya adalah problemnya problem sistemik. Artinya syariat Islam itu tidak dijadikan panduan di ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, termasuk juga politik dan pemerintahan. Maka problem ini solusinya cuma satu, bahwa Islam secara kafah harus diterapkan di situasi hari ini. Dan itu Mbak Septi serta sahabat MPP Jawa Tengah, masalahnya mengapa tidak segera? Mengapa syariat Islam tidak hadir di tengah-tengah kita sendiri? Masalahnya itu ternyata ada di kita sendiri. Bahwa hari ini nih kesadaran dan pemikiran umat Islam sendiri terhadap Islamnya masih lemah. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang tidak memahami bahwa Islam adalah din atau nidhamul hayah, sistem kehidupan, the way of life yang seharusnya diikuti. Banyak loh muslimin yang tidak paham bahwa din Islam inilah satu-satunya yang benar dan lainnya salah. Gaya hidup atau of way di luar Islam itu seharusnya tidak diikuti. Dan banyak juga muslimin yang tidak paham bahwa dinul Islam itu kafah, komprehensif dan sempurna. Sehingga kemudian nyaman dengan kehidupan bebas dan sekuler. Sehingga juga bangga mengikuti way of life Barat, Korea, Eropa gitu ya. Dan malu pakai baju Islam, malu membawa Islam, malu lisannya berkata tentang Islam. Atau kemudian mengambil Islam kalau ada manfaatnya atau ada duitnya saja, bahkan karena tidak paham Islam atau salah paham terhadap Islam, akhirnya menolak penerapan syariah kafah. Naudzubillah min dzalik. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah edukasi, dakwah. Dakwah itu satu-satunya jalan untuk menyadarkan umat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan argumentasi yang logis, argumentasi yang baik, pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dengan dakwah, maka kita bisa menanamkan pemahaman Islam yang benar. Dengan dakwah, maka kita bisa menunjukkan hadal hak wa hadal batil. Ini adalah hak dan ini adalah batil. Sehingga umat sadar misalnya bahwa sekularisme itu batil, bahwa kapitalisme dan demokrasi itu batil, bahwa sosialisme itu batil dan seterusnya. Dengan dakwah, umat akan paham dan sadar juga bahwa ternyata Islamlah satu-satunya penyelesaian masalah. Islam adalah solusi atas masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat, bahkan pun masalah-masalah rumit yang terjadi pada level negara. Dan kita perlu, apalagi di akhir bulan Ramadan ini, perhatikan bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Bagaimana beliau selama 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau berhasil mengubah pola pikir umat saat itu hingga jiwa umat
Islam pada saat itu hanya berdasarkan cinta dan benci. Demikian juga Islam bertahan diterapkan selama 13 abad kurang lebihnya, di antaranya karena politik luar negerinya adalah dakwah dan jihad. Jadi kalau kita bicara tentang beyond fasting, lebih daripada puasa, lebih daripada berRamadan untuk kebahagiaan spiritual kita pada hari ini, maka memang mau tidak mau kita harus melakukan edukasi dakwah ke tengah-tengah masyarakat dengan konten atau muatan tentang Islam secara kafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk yakni Al-Qur'an dan membawa agama yang benar untuk dimenangkan oleh Allah atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakillah khairan katsir Ustazah Ratih Respatiani untuk penjelasan yang begitu gamblang, yang begitu tergambar bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam meraih kemenangan itu sendiri, bahwa harus dipahami Islam itu adalah satu-satunya solusi persoalan kehidupan manusia yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ratih. Sayangnya masalah itu masih berada dalam diri kaum muslim sendiri yang tidak menjadikan Islam itu sebagai way of life, dan perlu edukasi melalui dakwah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah hingga Islam diterapkan selama 13 abad lamanya. Dan semoga Allah jadikan kita bersama sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memenangkan Islam bersama kita. Amin. Allahumma amin. Ustazah Ratih Respatiani, jazakillah khairan katsir untuk ilmunya yang luar biasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan Ustazah dalam kondisi sehat dan juga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan Ustazah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk berbagi ilmu kembali dengan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah di lain kesempatan Ustaz. Jazakumullah khairan katsir, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah yang sudah setia bersama rubrik talk show Beyond Fasting Spirituality and Politics selama bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan berikutnya dan dalam rubrik yang sama, yaitu Beyond Fasting Spirituality and Politics. Allahumma la taj'alhu akhiril ahdi min siyamina iyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini yang terakhir dalam hidup kami. Jika Engkau menjadikan sebaliknya sebagai puasa terakhir, jadikanlah kami sebagai orang yang Engkau sayangi, dan jangan jadikan kami sebagai orang yang Engkau jauhi. Sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, saya Septi N, mewakili redaksi Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah, memohon maaf bila banyak kekurangan dalam pelaksanaan rubrik talk show Beyond Fasting Spirituality and Politics. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di rubrik yang sama, yaitu Beyond Fasting Spirituality and Politics tahun depan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.